Baik, Mbak, baik, Mbak. Aku lagi di jalan, nanti aku kirimin aja langsung ya. Oh iya. Terima kasih. Alhamdulillah, pesanan tahu makin banyak sekarang. Ini kenapa remnya kok ngoblok? Tolong! 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 Alhamdulillah, aku berhasil berhentiin mobil ini dari kekuatan yang dikasih sama Allah. Tapi gimana kalau yang nyetir lihat ya? Astagfirullahaladzim. Kayak dia pingsan. Mbak. Alhamdulillah dia pingsan. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Makasih ya Malik, kamu udah nolongin aku. Kamu juga udah bawa aku ke rumah sakit. Sama-sama Mbak. Semoga cepat sembuh ya. Makasih. Tapi aku heran deh. Aduh, itu mobil gimana bisa berhenti ya? Oh, itu... Kebetulan saya emang lagi lewat sana, Mbak. Dan saya lihat mobil Mbak Santi lagi agak oleng. Terus tiba-tiba nggak lama dari situ mobilnya nabrak pohon. Kayak bisa berhenti. Sama kacanya juga saya minta maaf ya, saya pecahin pakai batu. Kondisinya saya ngeliat Mbak Santi udah pingsan soalnya di dalam. Ya nggak apa-apa. Nanti biar urusan mobil ada aku yang urus. Oh, iya Mbak. Nah itu? Malik? Ini gue Erwin. Erwin? Iya ini Erwin, kamu nggak lupa kan? Dia baru pulang. Kakak kenapa kak? Tadi aku kecelakaan. Terus rem mobil aku belum. Nggak taunya pas aku bangun tiba-tiba udah ada Malik dan aku udah di rumah sakit. Ya ampun, makasih ya Lik udah bantuin kakak gue. Iya, sama-sama Win. Gue permisi dulu ya. Mbak, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun kak, untung kakak gak kenapa-napa. Aku mau minta tolong ini deh. Kamu ambil mobil aku yang rusak di belakang perumahan yang deket turunan itu, kamu tau kan? Oh iya, tahu. Iya, soalnya aku mau istirahat. Ya udah ya, kakak Masih istirahat pada aja ya. sakit badannya, ya. Ini biar aku yang beresin. Hati-hati. Dengan gini, Kak Santi pasti bakal celaka dan meninggal. Terus gue bisa kuasai semua harta peninggalan ayah dengan bebas. Win, Oh iya kak. kamu udah cek air radiatornya kan? Udah air radiatornya juga udah diisi tuh. Syukurlah, makasih ya. Terus kamu itu habis ngapain? Kok kamu takut mobil? Enggak. Itu cuman lagi periksa oli-oli yang lain. Masih bagus semua kok mobilnya. Syukurlah. Hari ini aku ada meeting, kemungkinan aku pulangnya sampai malam. Ya udah, hati-hati di jalan ya kak. Ya, dah.
Hari ini gue bakal dapat kabar baik, yaitu kematian Kak Santi. Kurang ajar, kok Kak Santi bisa selamat sih? Udah yang ada aja nih. Nih kangkung masih segar-segar, masih banyak banget. Ada sekebun kali itu. Hah, udah beli kangkung aja ya. Kagak, gue maunya kacang panjang begono. Lu jangan suka maksa-maksa orang dong. Iput oge sarua atau hayang teh bayam gitu lain kuncai nu kieu. Iya, masalahnya kagak ada stoknya. Masa saya ada-adain sih? Hah? Lagian udah diborong sama Bu Romlah. Nih, mending ini aja nih. Segar bayam, bisa dimasak, enak. Apa sih? Cicing halah cicing. Astagfirullahaladzim kalau mau nih. Geng, lu lihat no. Ayo Allah, ada makhluk Tuhan paling seksi, paling ganteng mau lewat. Tahan napas. Eta teh pangeran Disney teh erek ka mana kitu nya meuni kasih pisan. Ka dieu. Eta ka dieu. Pagi ibu-ibu. Pagi kasih. Lagi babang ganteng. Lagi belanja sayur. Iya babang ganteng. Bade ka mana kasep? Oh, saya mau ke sana. Ya udah lanjut kalau gitu ya, saya permisi. Hati-hati. Hati-hati. Aing nepi ka keringetan yan hareudang kieu euy. Erwin cakep bener ya. Dulu kecilnya imut, gede-gede maco juga ya. Iya, beruntung banget dia tinggal di kampung ini lagi. Jadi nambah stok cowok ganteng. Aduh, udah deh ibu. Mendingan ini sekarang belanja aja. Mulut saya udah capek dari tadi nawarin mulu kagak ada yang belanja. Masa gara-gara Erwin? Apaan sih? Abisin dulu, gue lagi terseponah bekono. Terpesona Ya, yan. Pak. Yang cakepnya standar dilarang komen. Rik, seriusan? Erwin udah balik lagi ke kampung ini? Iya. Wih, mantap. Udah kita ajak ketemuan aja yuk. Ah, enggak, kamu aja, Ri. Ngapain ketemu Erwin? Loh, kok kayak gitu sih, Lik? Bukannya kalian berdua dari zaman SD tuh nggak terpisahkan, selalu kemana-mana nempel, selalu kemana-mana berdua. Terus, iya kan, Mai? Iya. Kalau misalnya temenan mah nggak apa-apa kali reunian, kan seru gitu. Ini malah mukanya jutek, diam, dingin gini. Ada masalah apa emangnya? Dingin sih, Mai. Ya emang nggak bisa aja. Kan sibuk. Belum nanti ada meeting yayasan juga. Ngapain malah buang-buang waktu ketemu Erwin? Kok ngapain ketemu Erwin? Kita temenan, Nik. Jadi, aku, Malik, sama Erwin tuh dulu pas SD sering main bareng. Tapi ya gitu. Malik sering banget berantem sama Erwin. Rik, kok ceritanya kayak gitu sih? Kan kesannya aku bandel banget. Hobinya berantem segala. Enggak, jadi gini loh. Erwin tuh dari dulu sifatnya aneh deh pokoknya anaknya. Apa-apa curang, main apa curang. Main bola aja diselengkat-selengkat mulu. Padahal ya kan lagi main seru-seruan aja, ngapain kayak gitu. Tapi jadi lucu ya. Kan ini kan udah dari zaman SD. Tapi kayak bapernya masih sampai sekarang gitu loh, Ay. Aneh banget deh, baperan banget sampai sekarang. Kayak kita dulu nggak kayak gitu ya, Mai? Ya walaupun aku sering jambak Maya dulu, tapi sampai sekarang dia nggak baperan tuh. Jangan pakai perasaan, berteman. Ya udah, kenapa kalian malah jadi mojokin aku gini sih ya? Heh, kamu tuh habis dari mana aja sih? Pagi-pagi udah keluyuran aja. Ya, abis dari pabrik tahu, terus ngurus mobil kakak yang kecelakaan kan. Padahal sih gue cuma lagi tebar pesona aja sama ibu-ibu dan cewek-cewek di kampung sini. Ngomong-ngomong soal pabrik, aku jadi keinget ayah deh. Dulu ayah tuh pengen banget kalau aku yang megang pabriknya. Ya makanya ayah selalu ngelibatin aku buat belajar marketing, buat belajar bikin tahu. Tapi kenapa setelah ayah meninggal, surat wasiatnya isinya nama kamu yang megang pabrik? Ya mungkin aja ayah berubah pikiran. Dan akhirnya ayah ngasih warisan pabrik tahu itu ke aku, bukan ke kakak. Oh gitu. Tapi yang aku tahu, ayah itu bukan tipikal orang yang mempermasalahkan gender. Apa jangan-jangan kamu ada main sesuatu di belakang aku? Kakak tuh kenapa sih? Hah? Kok nuduh-nuduh gitu?
Bilang aja kalau misalnya kakak tuh iri kan. Kalau misalnya sekarang warisan pabrik tahunya itu jatuh ke tangan aku dan bukan ke tangan kakak. Ngapain aku nggak iri sama kamu? Ya aku cuma curiga aja kalau kamu itu curang di belakang aku. Lagian ya, kalau untuk masalah bikin tahu, aku lebih bisa menghandle semuanya dibandingkan kamu. Kamu mau nampar aku? Sekarang udah mulai berani ya semenjak ayah meninggal? Kurang ajar nih orang. Gimana pun caranya, gua harus singkirin dia secepatnya. Kamu kemana lagi? Ih, punya ade pagi-pagi udah bikin naik darah aja. Bukannya nurut, ini malah keluyuran lagi. Udah aku mau pabrik aja lah. Gue emang baru banget balik ke kampung ini jadi belum sempat ketemu sama kalian. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu mutusin buat pindah, Win? Ya sebenarnya buat memenuhi wasiatnya ayah aja. Jadi memang ayah berpesan sama gue untuk ngurusin pabrik tahunya. Makanya sekarang gue balik ke sini dan ngurusin pabrik tahu itu. Tapi aku sih sebelum ini sempat ketemu sama ayah kamu sebelum beliau meninggal. Karena kan aku juga kenal sama Kak Santi. Tapi beliau bilang kalau usahanya itu banyak dibantu sama Kak Santi. Kenapa nggak diwarisin aja sama Kak Santi ya? Kenapa malah ke kamu? Win, maaf mungkin Maya cuman lagi asal mikir kayak gitu aja, bukan berarti dia mau kepo atau gimana. Iya, dia nggak ada maksud kayak gitu. Kamu jangan sampai bikin Erwin tersinggung, Mai. Nggak apa-apa, nggak tersinggung kok. Santai. Ya pasti Maya cuman keingetan sama obrolan ayah aja waktu itu ya. Nggak apa-apa kok. Justru ayah ngomong sama gue tuh beda banget. Ayah ngomong kalau misalnya Kak Santi itu selama dia kerja di pabrik tahu, dia jadi sibuk banget dan akhirnya dia jadi nggak terlalu suka cepet cari jodoh gitu loh. Jadi akhirnya mungkin ayah berpikiran kayak lebih baik ya udah pabrik tahunya dikasih aja ke gue supaya nanti Kak Santi bisa lebih fokus untuk cari jodoh. Tapi tenang aja, Kak Santi itu sampai sekarang masih kerja kok di pabrik tahu. Dia itu kan memang jadi marketing andalan karena dia jago banget buat promosiin tahu-tahu ke tempat-tempat yang baru. Ya, make sense. Udah jam segini nih kayaknya gue harus jalan dulu ya, gue mau cek pabrik tahunya. Oh iya deh. Kita juga sekalian pamit. Iya. Kita juga pamit. Iya. Makasih ya Win, banyak ya. Yap. Mas Erwin, Iya. ini aku bawain makanan buat Mas. Makasih ya. Iya, jangan lupa dimakan ya Mas. Iya Gita. Ya udah kalau gitu aku balik kerja lagi. Oke. Dah Mas Erwin. Gue tahu Gita tuh naksir sama gue. Tapi sayang, kurang cantik aja. Gak apa-apalah, gue bisa nikmatin perhatiannya dia. Lumayan bisa dimanfaatin dan dianggap jadi catering gratisan. Mas Erwin, maaf saya mau nanya. Mau nanya apa lagi sih? Nggak tahu apa nggak lihat saya lagi sibuk? Cara bikin tahu agar lebih lembut gimana ya Mas? Soalnya bahan baku kedelai sekarang sepertinya agak beda. Gini deh ya. Kamu itu kan kerja di sini udah lama. Ya kamu pikirin sendiri lah gimana caranya bikin tahu itu jadi lebih enak. Kalau misalnya kamu nggak mau, saya pecat, saya ganti orang lain, mau? Udah cepetan sana balik kerja lagi. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Mas. Mana sih? Tuh pakai nanya segala lagi. Meni lucu pisan yen bisa COD eta bajuna. Ikut belanja mulu. Ada yang lebih lucu lagi nih. Ih, udah tahu belum? Ente si Erwin lagi buka lowongan di pabrik tahunya Begono. Ih, pan ente udah bilang atuh, ya udah tahu ikut mah. Maksud gue tuh ya, pan dia buka lowongan
karyawan 2 tuh. Apa gimana kalau kita yang ngelamar ke sono? Alah Yen, kamu teh bener pisan atunya. Iput oge hayang atuh. Berarti kita teh kudu nyen sipi atuh Yen. Begono. Ribet ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babang Malik. Lagi ributin apa ibu-ibu? Itu Babang, nih ya nama Iput lagi mau ngelamar kerja di pabrik tahunya si Erwin Begono. Jadi sekarang Erwin yang urus pabrik tahu ayahnya. Apa nggak asal-asalan tuh orang ya kalau ngelola bisnis? Dari dulu kan dia males banget anaknya. Bu Yeyan sama Teh Iput yakin mau ngelamar kerja di sana? Bukannya si Erwin nggak ada pengalaman sama sekali ngurus pabrik tahu? Babang Malik, yakin ya Put ya? Secara untuk pabrik ya udah 5 tahun dia berdirinya Begono. Jadi ya udah dipastiin mah kudunya aman, ya Pan? Iya kan Put? Bener pisan kamu teh Yen. Kita teh yakin 100% walaupun si Erwin teh teu pernah handle perusahaan, kalau di darahnya si Erwin teh aya darah mengalir etanya darah bisnis gitu. Yakin pisan. Apalagi dia ganteng, akut. Ya Pan Put? Ganteng kacidaya. Jadi kita kagak bisa bikin cepek Begono ya, ribet. Nah itu Pan udah gue kasih tuh ya KTP gue. Lu tinggal tanya aja tuh riwayat gue sekolah. Sekarang aja langsung. Sok atuh Ewin, kamu terek naros naon gitu, riwayat Iput gitu, bisa yang nyaho. Ini punya Bu Yeyen, ini punya Bu Iput. Nggak perlu pegang ini. Uluh. Maksudnya teh kita tadi tolak gitu? Enggak, bukan ditolak. Maksudnya besok langsung bisa kerja aja. Cius, alhamdulillah akhirnya gue bisa kerja. Terus gue bisa ngemilin tahu tiap hari sambil ngeliatin Babang ganteng. Lele Kasep, hatur nuhun atuh kamu teh udah nerima kita kerja di sininya. Ya kebetulan saya juga lagi butuh karyawan cepet, jadi makanya saya langsung pekerjakan Bu Yeyen sama Bu Iput. Ya elah seneng banget kita ya Put ya. Unggal poe seger? Tiap hari bisa seger terus kalau gini mah. Gita. Ya. Iya Mas Erwin. Iya, Gita, ini Bu Yeyen sama Bu Iput. Mulai besok mereka udah kerja di sini. Jadi nanti tolong kamu kasih tahu aja cara kerjanya seperti apa. Oke, siap Mas. Nanti bisa aku bantu. Bu Yeyen, Bu Iput, ini Gita. Gita itu adalah sebagai pengawas pabrik juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya bisa langsung aja sama Gita. Dia teh pengawas pabrik itu. Tapi dari pandangan Iput mah beda. Maksudnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Bener pisan Yen. Jadi menurut Iputnya Erwin sama Gita teh leuwih cocok eta tah bobogohan gitu. Ini Ai, aku bawain kamu kue 2 box. 1 buat Malik, 1 buat kamu. Ya ampun, repot-repot, makasih banyak ya. Aku juga udah dengar cerita dari Malik. Cuma si Malik ini lucu banget ya. Kemarin dia tuh nyelamatin aku pas aku kecelakaan. Dia bawa aku ke rumah sakit. Tapi dia belum ngenalin aku. Pas dia bawa aku ke rumah, ketemu sama Erwin, dia langsung ngenalin aku. Hah? Iya, maaf ya Mbak. Soalnya dulu kita juga jarang berinteraksi. Dan waktu lihat Mbak ternyata pindah lagi ke sini, ya jujur saya pangling juga. Gimana reaksi kamu pas tahu Erwin datang ke sini lagi? Bukannya kamu itu waktu SD sering berantem ya? Hush, gak enak didengar ya Mbak sama ini. Oh ya, biar ngobrolnya enak, aku bikinin teh dulu sebentar ya. Ai sakit, Ai. Kamu kenapa? San, kalau kamu terjadi apa-apa, kamu bisa kabarin kita ya. Terjadi apa-apa maksudnya gimana, Ai? Maksudnya, kalau misalkan nanti kamu butuh bantuan, kamu bisa hubungin aku, atau Malik, atau Maya. Jadi kamu jangan sungkan untuk kabarin kita, atau kamu butuh teman ngobrol. Iya ya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya, Ai. Makasih ya, Malik. Maaf ya tangannya.
Udah jam segini kok nggak kelihatan ya si Erwin? Win? Erwin? Kamu kok masih belum bangun sih? Ini udah jam 11 loh, kamu nggak ke pabrik? Masih ngantuk, Kak. Udah duluan aja sana. Jangan ganggu tidur aku. Kamu tuh ngaco ya? Gimana pabrik mau maju coba kalau misalkan kamunya malas-malasan kayak gini? Dari dulu Erwin masih aja jadi pemalas, gak pernah berubah. Tapi kok heran ya, ayah malah warisin pabrik tahunya ke dia sih. Aku kayaknya harus cek ke pengacara yang handle warisan ayah deh. Selamat pagi Pak, saya Santi, anaknya almarhum Pak Burhan. Pak, bisa tolong kirimin kopi file surat wasiat bapak saya nggak hari ini? Iya Pak, baik, saya tunggu ya Pak. Terima kasih. Iya, jadi emang sekarang gue itu lagi mau kembangin pabrik tahu gue supaya bisa diekspor ya, seenggaknya kalau misalnya nggak keluar negeri, keluar kota dulu lah. Oh, ya mesti dalam negeri dulu ya? Iya. Bagus dong kalau gitu ya. Ya semoga lancar deh. Makasih. Lek, kok kayaknya dari tadi lo dingin banget sama gue? Emang kalian pernah akur? Dari SD aja kerjanya berantem mulu. Astaga, oh iya bener banget. Ya ampun Lek, udah deh, masa lalu itu nggak usah dibawa lagi. Seenggaknya kita damai aja lah, ya gimana? Oke, damai ya. Nggak usah. Dari dulu juga kerjaannya ngajak baikan, ujung-ujungnya berulah. Malik, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Setiap orang berhak kan dikasih kesempatan kedua untuk berubah. Hai, kamu nggak ngerti dia kayak gimana. Dulu setiap kali kami berantem itu ujung-ujungnya gara-gara ulahnya dia. Udah deh, lu nggak usah kesini lagi. Awas aja sampai lu gangguin Aini. Lik, Udah nggak apa-apa. Mungkin Malik masih butuh waktu untuk damai sama gue. Kurang ajar banget Malik. Dari dulu gue nggak pernah suka sama anak sok pahlawan ini. Mana dia pakai acara nyelamatin Kak Santi yang harusnya udah mati lagi. Halo? Iya Kak Santi? Kenapa Kak? Oh iya Kak, iya. Erwin kesana sekarang. Guys, gue jalan dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke? iya. Makasih ya, sehat ya. Ini kopi surat wasiat ayah yang dikirim ke email aku. Pada saat itu kamu doang kan yang hadir. Karena aku nggak bisa hadir, aku sakit. Kamu tuh gimana sih, Win? Ini wasiat jelas-jelas pabrik itu dikasih ke aku. Tapi kenapa yang kamu tunjukin itu beda banget sama yang aslinya? Apaan sih Kak? Ya mungkin itu surat belum dikasih kali ke pengacara. Lagian juga sebelum ayah meninggal, ayah sempat ubah surat itu. Jadi ya mungkin ada perubahan sedikit oleh ayah. Kamu tuh gimana sih? Surat wasiat yang dikasih pengacara ini adalah sah. Dan surat ini berlaku secara hukum. Apa jangan-jangan surat yang kamu pegang itu nggak sah? Kamu manipulasinya, iya? Jangan asal ngomong ya Kak. Ya terus apa, Win? Kamu jujur deh sama aku. Kalau kamu nggak jujur, aku bakal tuntut kamu loh. Aku itu anak ayah yang laki-laki satu-satunya ya. Harusnya pabrik tahu itu buat aku, bukan punya Kak Santi. Pabrik tahu itu buat Santi. Dia sudah bantu ayah selama ini dan dia tahu prosesnya. Dari A sampai Z. Lah kamu, kerja aja males. Ya tapi nggak bisa kayak gitu dong ya. Kodrat ya perempuan, itu di rumah, jaga rumah. Aku itu kerjain pabrik tahu. Nggak bisa. Ayah sudah buatkan semua surat wasiatnya. Kalau pabrik tahu itu jatuh ke tangan Santi.
Kurang ajar. Udah berusaha sabar, si tua bangka ini tetap aja keras kepala. Terpaksa gue harus pakai cara ini biar keinginan gue terkabul. Ayah. Ya. Ayah kan belum minum obat, ayah lupa ya? Iya, ayah lupa. Ini ya. Win. Tolong. Itu akibatnya ayah ngasih pabrik tahu ke Santi. Selamat tinggal ya. Sekarang pabrik tahu itu milik aku, bukan milik Kak Santi. Udah gue duga ini bakal kejadian. Makanya gue udah siapin surat wasiat versi gue yang mematikan itu. Aku berkata jujur kok, Kak. Ya, ayah sempat bilang sama aku kalau misalnya ayah pengen Kak Santi itu ya lebih fokus cari jodoh. Sementara pabrik tahunya buat aku. Ya terus siapa yang ganti? Untungnya apa buat ganti surat wasiat, Win? Kamu gak usah kebanyakan ngelak deh. Karena masalah terbesar kamu adalah kamu tuh tukang bohong. Iya Kak, iya. Aku yang udah palsuin. Tapi kakak tetap kerja juga kan di pabrik tahu. Tapi aku pemiliknya, jadi ya udah terima aja. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Ini tuh tindakan kriminal tau nggak? Dan aku akan ngurus sama pengacaranya ayah. Ya halo? Ah, iya. Saya ke pabrik sekarang. Ada yang aneh dari gelagatnya Erwin. Dia emang udah ngaku kalau malsuin surat wasiat setelah aku desak. Tapi aku gak yakin dia jujur sepenuhnya. Dari gesturnya, kayaknya masih ada yang dia sembunyiin. Aku mau ke pabrik. Ingat ya, pembicaraan ini belum selesai. Alasan Erwin itu gak masuk di akal. Masa cuma gara-gara aku harus fokus cari jodoh? Aku yakin dia pasti nyembunyiin sesuatu. Apa aku curhat aja ya sama ini? Daripada aku pendam sendiri malah tambah bikin pusing. Ini lagi, laporan pembukaan pabrik tahu juga gak kelar-kelar. Halo, assalamualaikum Santi. Assalamualaikum, Ay. Ini kan aku masih ada di pabrik tahu ya. Aku belum pulang-pulang karena aku kepikiran sesuatu. Niat aku telepon kamu itu, aku mau curhat sih. Oh iya? Cerita aja, ada apa?
Siapa di situ? Ay, bentar, Ay. Santi? Apa sih? Santi? Tadi. San? Astagfirullahaladzim. Aku dengar suara teriakan. Aku harus ke tempat Santi. Alhamdulillah ya. Kita udah keliling-keliling kampung, aman nih kampung, alhamdulillah kagak ada maling-maling insyaallah. Alhamdulillah, jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Rik, maling tuh. Kejar malingnya, Dan. Maling! Maling! Astagfirullahaladzim. Mbak Santi? Mbak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maling! Ya Allah. Gua gak tahu cepet banget tuh lari ya. Kita balik aja ya. Yuk, kita cek. Untung aja. Sampai gak ketangkap. Selalu aja ada yang enggak. Tapi gue yakin kali ini Kak Santi pasti enggak. Jadi gak ada lagi yang bisa mengganggu gue untuk mendapatkan pabrik tahu. Assalamualaikum. Ya Allah. Jawabannya Mbak Santi sampai pingsan gini nih. Masih gara maling ya? Ya Allah. Udah bawa ke rumah sakit aja, Lik. Ayo, Rik. Dan, Rik, Kenapa? Mbak Santi udah meninggal. Kak. Kak Santi. Kak. Ya ampun, Kak. Kak jangan tinggalin aku, Kak. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa sebenarnya? Mbak Santi meninggal dirampok, Ay. Tadi dia baik-baik aja, dia nggak. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang, Kak. Baru aja ayah meninggal, sekarang Kakak. Bangun, Kak. Sabar, Win. Hidup dan mati itu udah ada yang ngatur. Saya yakin kamu bisa ngelewatin ini semua. Selalu tabah, Win. Gak tahu kenapa, tapi ada yang gak beres dari cara dia sedih. Semua cara gue udah coba, tapi tetap aja pabrik tahunya malah makin bangkrut. Nih lihat ya, tahu semuanya dikembaliin sama pembeli. Gimana mau dapat uang kalau kayak gini caranya? Mas Erwin, ini tahu apaan sih? Udah bau, lembek lagi. Semenjak nggak diurusin Mbak Santi, kenapa produk kalian jadi kayak gini? Iya, maaf ya Bu. Nanti tahunya saya ganti. Nggak cukup cuma ganti ya, gara-gara ini saya dimarahin sama pelanggan saya. Mulai sekarang, saya nggak akan beli tahu di sini lagi.
saya akan cari produsen tahu lain. Erwin, maaf. Sepertinya pengaduk tahu rusak lagi. Terus limbahnya mampet, bau. Gimana ya? Kamu tuh gimana sih? Ya kalau misalnya ada yang rusak, kamu benerin. Gimana kayak caranya? Kamu benerin sendiri semuanya, jangan semua-semua ke saya. Kepala saya jadi pusing tuh, pengen pecah. Udah cepetin sana kerja lagi. Ya, Mas. Nggak bisa gini terus. Harus ada cara biar usaha tahu gue balik lagi. Ini boro-boro balik modal, yang ada rugi banyak. Apa sebaiknya gue ke dukun aja? Mbah Sugeng. Kamu kesini pasti mau minta kekayaan kan? Wah, dukun sakti nih. Belum ngomong udah tahu dia. Iya Mbah, bener Mbah. Saya datang ke sini karena saya pengen bisnis tahu saya itu laris. Saya bisa dapat uang, lalu saya jadi kaya raya Mbah. Kalau kamu mau cepat, kamu harus bersekutu dengan jin yang kuat. Iya Mbah, ya apapun saya akan lakuin Mbah. Mulai malam ini dan setiap malam, kamu harus datang ke sini. Lakukan ritual seperti yang akan saya lakukan sekarang. Dan setiap bulan, kamu harus memberikan persembahan manusia. Yen, kita tiktokan yuk. Ayo kita tiktokan. Karyawan di sini pada malas semuanya. Gimana pabrik tahu gua mau sukses? Iya Yen, Bu Iput. Kerja dong, masa main HP sih? Ih, Erwin, waktu pertama gue mau kerja di Maripan, gue bilang pengen kerja. Tapi udah di sini, kerjaan gue cuman PPD. Pengak-pengok doang. Bener pisan atuh. Kita teh daripada olhok gitu, mending kita tok-tokan gitu nya. Ya udah kerja ngapain kayak di dalam situ gitu? Udah deh, Kegoleran mah di jero yuk. ayo dah. Gua harus segera memulai pesugihan dengan ritual persembahan. Gua harus cari tumbal. Tapi siapa? Mas Erwin. Gitu. Ini aku bawa sarapan buat Mas. Aku masak sendiri loh Mas. Makasih ya. Aku perhatiin dari tadi Mas banyak mikir. Aku kasihan sama Mas Erwin. Aku tahu sih kerja pakai otak tuh lebih capek daripada kerja pakai tenaga. Iya. Ya udah, makanannya jangan lupa dimakan ya Mas. Iya, ini pasti bakalan dimakan kok. Kita aja kali ya. Kayaknya lebih gampang kalau numbalin dia. Kita nanti malam kamu kemana? Aku nggak kemana-mana kok nanti malam. Kenapa Mas? Oh iya dong kalau gitu kamu ikut sama aku ya. Aku mau ajak kamu ke tempat yang bagus. Aku mau Mas. Kita mau kemana? Nanti aku kasih tahu sama kamu, tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Aku nggak mau ada gosip di antara karyawan yang lain. Oke. Kalau gitu aku balik kerja biar cepat selesai. Terus aku siap-siap jalan sama Mas Erwin. Oke. Kalau gitu deh Mas Erwin. Assalamualaikum. Maaf, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh. Ay, maaf ya.
Nggak, aku baik baik. Aku tahu kamu pasti masih kepikiran Santi. Tapi jangan jadi ya kamu sampai nggak fokus gini dong, Ay. Waalaikumsalam. Ih, Lagi ngapain sih? Enggak tadi apa namanya? Aku ketabrak sama Malik terus akhirnya kejedot kepalanya. Kita nggak ngapa-ngapain. Dia cuma bantuin beresin filenya aja. Iya ngerti. Tapi besok-besok bisa kali kalau bantuin, nggak usah deket-deket. sama besok-besok pakai helm aja biar nggak kejedot. Tidak apa-apa kok, lucu. Lucu. Oh ya itu apa? Mobil yayasan ya. Aku cek itu dulu ya. Aku mau ngambil file di depan dulu. Oke. Malik kayaknya bukan mau ngecek mobil deh, tapi mau bilang sayang tapi takut ditolak. Boleh. Iya boleh. Hah, jatuh juga. Oh my god. Gue harus mulai ritual biar pesugihan gue cepat bisa dimulai. Ya Allah, Win. Ya, sorry Win. Iya. Waduh, berantakan itu bunga. Banyak banget tuh bunganya. Udah nggak apa-apa nih masih banyak kok. Aduh, buat apaan bunga banyak-banyak begini? Ini mau nyekar ke makam almarhum kakak. Oh gitu. Iya. Lu pasti masih ngerasa kehilangan banget ya. Iya. Sabar ya Win ya. Ya udah kalau gitu saya ke makam dulu ya. Iya. Misi. Iya, titip salam ya, Win. Ya Allah, gue pikir tuh bunga buat dirangkai gitu ya. Kok kita berhenti di sini, Mas? Bukannya kamu mau ngajak aku ke restoran viral itu? Siapa yang mau ngajak kamu ke restoran? Aku ngajak kamu ke sini karena kamu akan menjadi penyelamat hidup aku. Penyelamat hidup kamu? Maksudnya? Kamu akan mengorbankan hidupmu demi kemakmuran dan keselamatan hidup aku. Aku akan menjadikan kamu persembahan pesugihan. Persembahan pesugihan maksudnya? Aku mau dijadiin tumbal. Kamu bercanda kan? Mas, kayaknya aku mau pulang aja deh. Ini serem banget, Mas. Pulang aja ya, Mas. Mas! Mas, jangan, Mas. Lepasin aku, Mas. Mas, jangan, Mas. Perempuan bodoh. Kamu cuma aku manfaatin. Kamu nggak ngerti. Aku nggak nyangka ya, Mas, kayak gitu. Aku nggak apa-apa kalau Mas nggak terima cinta aku. Mas, tolong lepasin aku, Mas. Aku janji nggak akan bilang sama siapa-siapa. Tolong lepasin aku, Mas.
Gue harus buang juga dompet dan tas milik kita. Supaya orang-orang mikirnya kita tuh dibegal. Gara-gara kasihkan ngobrol sini. Makanya lain kali entu kalau mau ngomong lu tarik napas dulu. Biar kagak kepanjangan ngomongnya. Jadi aja kita kemalaman nih pulang. Mana nyasar. Tempatnya serem bener ini. Aduh. Iya tuh Yen, ibu teh minta maaf gitu. Tapi yang penting mapan kita teh masih kabur ngopi gitu. Ya ngopi sih ngopi. Kalau lewat tempat serem begini, sebentar lu diculik sama dedemit. Mau lu? Kalau cuma dedemit yang nyulik, gua masih berani. Tapi kalau kita sampai ditetein sama genderuwo, lu mau? Apa gagu? Aduh Yen, tau ngomong sembarangan kamu teh nyaho ieu teh. Ieu teh panjebatan keramat teh Yen. Hah? Yen inget nggak? Yang waktu itu ada orang buang mayat ke sini, terus ada yang bunuh diri di sini, terus ieu teh nyabukna teh kali itu. Angker pisan di ditu teh wahanganana kitu. Berapa nih? 2 ya? Oke, makasih ya. Makasih aja Mbak. Makasih ya. Put, gimana sih Gita? Udah datang belum? Uluh Yen, kamu teh tong kudu riweuh atuh. Coba ditelepon. Ini teh jam sabarang jam 10. Meni keterlaluan atuh dia teh belum datang juga. Udah tahu pabrik lagi rame gini, jam segini belum datang, kebiasaan banget, capek gue. Sok atuh Yen telepon. Kumaha? Nggak nyambung. Nya kemana tuh? Gita kok belum datang sih, tumben banget. Ini lagi diteleponin, nggak nyambung. Tumben-tumbenan lagi tuh anak jam segini belum datang. Gimana nih? Mas Erwin, Gita meninggal. Jasadnya ditemuin di danau. Kayaknya semalam habis dibegal deh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaudah gini aja. Kita semua berhenti dulu kerjanya, terus kita ngeliat Gita, ya? Iya udah tuh yuk. Ayo beres makan dulu. Aku janji aku akan cari siapa orang yang sudah ngelakuin ini sama kamu. Kenapa? Kenapa semua orang yang aku sayang itu pergi dari aku? Kenapa ya Allah? Abang Gantung, jangan sedih. Ya Nika sedih. Ibu juga ulah ceriknya. Istighfar, Win. Jangan terlalu sedih sama kepergiannya kita. Mungkin ini udah takdirnya dia juga. Ya. Kita juga nggak boleh terlalu menangisi orang yang baru dikubur. Takutnya itu malah memberatkan langkahnya di akhirat. Iya, Rek. Sekarang kita pulang aja. Yuk. Makasih ya. Kalian udah mau sempetin mampir dan datang ke acara penguburannya kita. Sama-sama, Win. Gue cuma sedih aja karena baru aja kemarin Santi meninggal dan sekarang Gita. Win,
Tangannya kenapa? Oh ini waktu kerja di pabrik tahu kena mesin. Bentar, aku ambilin salapnya. Mana tangannya? Dia sendiri udah bukan anak kecil kan? Nih Pok, nih, gue beli semua. Ya ele Bang Emil, lu sampai ngeborong tahu segini? Bekal apaan? Gue mau bikin somai. Oh, somai. Udah, semua jadi 120. Nih, gua kasih lebih nih buat lo nih. Royal banget. Doain gue ya, biar laris. Gua doain laris manis Tanjung Kimpul. Teh hilap nggak diuihkan dehnya eta. Penjualan hari ini. Oh, kan main luar biasa ini mah omset kita. Nih, lu lihat. Penjualan hari ini meningkat pesat, hebat banget. Bener banget, Win. Bahkan ya, warung-warung di mari sama tukang sayur semua udah belanja di mari. Sampai ke kampung sebelah ngambilnya di pabrik kita. Kemarin yang liburan juga ya dari luar kota ngantri juga di pabrik kita. Nah, bener pisan eta teh Win. Udah gitu tehnya ini teh stok tahu kita teh makin menipis gitu. Sampai siang ini tuh tinggali pembeli teh makin menggeludak. Itu semua berkat kerjanya Bu Yayan, Bu Iput, dan karyawan-karyawan semua yang ada di sini. Kalau gitu boleh dong kita dapat bonus. Ya Pasti bakalan saya kasih bonusnya nanti. Keren banget. Alhamdulillah. Senang bekerja sama Erwin. Oke lah, kembalian anak ibu. Pak, sok mangga. Jelas aja laris banget. Ini semua kan berkat pesugihan yang udah gue lakuin. Dan Gita yang berhasil gue tumbalin. Jadi tuh bisa spin gitu loh, bisa dapetin hadiah apapun. Seru kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa tuh, Mai? Nih aku tadi pagi makan tahunya Erwin. Aduh, beneran seenak itu lagi, nagih banget. Makanya aku bawain buat kalian. Kalian makan ya, kalian cobain ya. Pas banget. Buat cemilan nanti siang. Makasih ya, Mai. Sama-sama. Nih. Nih. Kasih, Mai. Iya. Kamu tahu aja buat asupan kita makan nanti. Iya dong, jangan lupa ya dimakan. Nah, udah kelar kerjaan kita. Udah kita pulang ya? Hayu. Naonan kamu teh? Kenapa? Itu kayak lihat muka orang tapi serem. Cici, ada apa? Ih, enak kurang ngopi meren. Eta mah jendela, kaca, gitu. Bener tadi di situ ada muka orang. Tapi serem muka nanti. Ih. Tapi belakangan ini kita emang suka digangguin setiap malam. Makanya kita pengen cepet pulang. Makanya curi gitu. Apaan sih lo? Udah, lu kerjain aja kerjaan lu, ya. Jangan sampai kemalaman lu ntar, buru-buru pulang, ya. Semangat ya. Ayo lihat tinggali. Sok-sok gawat gawe. Udah. Assalamualaikum. Baca bismillah aja. Ya. Ayo Tin, ikut teh asa rada-rada kumaha kitu ieu teh panas dingin awak teh. Malam ini kita berasa kayak horornya. Ini kayak ada yang ngintilin kita, Put. Lu berasa kagak sih, Put? Coba tuh ya teh tingali eta ka tukang aya saha kitu iput manteuan ini ningali dah. Gimana kalau kita teh lah. Aku teh dua aja. Ya Allah, ini kenapa? Curiga atuh. Kita ada kintilin no dari pabrik, udah demit. Jadi kieunya aku ibu tadi caritakeun gitu nya.
Iput sama Yente kan pulang kerja pas di jalan teh tadi ayah nu ngikutin di belakang si Gana Maya jurig gitu. Ada demit dari pabrik yang ngintilin. Coba tuh kalian teh cek. Ini emang kebiasaan mulai parnoan nih ibu. Dari tadi kita ngeronda kagak ada apa-apaan Ri, aman-aman aja. Oh, lu mah kagak cayaan sama gua, lu males banget gua ngomongnya sama lu. Ayah nu nuturkeun eta teh karasa pisan gitu, ditu kangen. Sok geura tingali. Udah ibu-ibu, mendingan sekarang banyakin baca doa aja. Kita anterin pulang ya. Yuk. Ya Allah, Bang Bro. Oh, subhanallah. Beneran, antarkan pulang. Ini baru ya contoh anak muda yang udahnya baik, pengertian. Iya pan? Kagak kayak lo. Terus ngomong-ngomong iraha atuh balikna ieu teh ipu teh sieun eta jurigna nuturkeun hayu atuh yan balik geuwat. Hayo we ceramah maneh mah. Hayo atuh. Itu nyari kesempatan. Dia bareng Bang Fahri kan? Ah, seneng dah. Ya Allah, ini kan tahu. Ya pasti Malik lupa deh nggak dibawa. Bau banget taunya. Ya Allah, ini semua taunya kenapa berlendir semua ya? Apa mungkin karena Erwin pakai bahan alami kali ya? Tapi belum sehari masa udah bau busuk gini? Ya sayang deh jadi mubazir kebuang-buang. Aku buang aja kali ya. Erwin! Ngapain lu? Lu lagi praktek ilmu hitam ya? Lu gak tahu kalau ini perbuatan syirik? Gue... Apa? Lu gak usah banyak alasan. Gue emang gak pernah percaya kalau lu tiba-tiba jadi orang bener. Dari dulu sampai sekarang, lo masih benci sama gue. Karena apa? Karena gara-gara kita sering berantem waktu masih kecil. Iya. Ini bukan masalah zaman dulu. Tapi emang gue gak percaya kalau lu berubah. Dan ini semua, Win. Jangan sampai gue tahu kalau kematian orang-orang di sekitar lu cuman gara-gara ini. Lo jangan sembarangan kalau nuduh orang. Gue capek dituduh-tuduh terus sama lo. Lo bisa gak sih? Gak usah ikut campur urusan orang. Gue gak akan ikut campur urusan lu kalau gak nyangkut orang lain. Tapi kalau apa yang lu lakuin ngebahayain orang, gue gak akan pernah mundur. Lu inget itu? Ini semua gara-gara Malik. Gue harus melakukan sesuatu sama dia nih. Gue harus melakukan sesuatu sebelum dia ngerusak semua rencana gue. Pergi! Pergi! Pergi!
Bentar. Nih, Kenapa? aku ada cerita seru nih. Jadi semalam ya, Ay nih, aku tuh ketemu sama 2 ibu-ibu penakut, Ay. Iya, terus, Ay, mereka ini ceritanya abis pulang kerja. Lari-larian, jejeritan, katanya dikejar hantu. Ya, masa iya saya mau ngejar tuh ibu-ibu? Ya elah Dani, lu demen banget buka aib orang. Tahu gitu ya, gue kagak bakalan mau dibantuin sama lu. Lu awas aja ya, sampai lu ngalamin kejadian kayak kita semalam ya Put ya. Gue bakal syukurin lu, liatin aja. Oh, ada nih, maneh tetong gagayaan gitunya. Padahal mah maneh sorangan gitunya anu paling penakut. Lamun eueuh kita mah maneh teh eta mah geus kiih na calana. Bener banget lu Put. Saya nggak nyebut nama lo, udah saya rahasiakan tadi, cuman bilang ibu-ibu doang. Nyebutnya sendiri. Lu jangan percaya, Ay, ame Dani, Ay. Kemarin entu kita cuma lagi ngeri aja gitu, berasa ada yang ngintilin kita. Sebabnya waktu di pabrik juga ada kejadian tuh. Si Surti, lu tau kagak? Dia kata dia ngeliat makhluk menyeramkan lagi melototin dia begono, Ay. Beneran eta teh Ay. Astagfirullahaladzim. Ini kenceng sih. Gua timbang ketakutan doang, lu ngapa pakai istighfar segala sih? Pokoknya untuk kedepannya, Bu Yayan jangan pernah sungkan untuk minta bantuan sama siapapun, termasuk sama Dani atau sama Fahri. Pokoknya jangan sungkan ya, hubungin kita kalau perlu apa-apa. Ya Allah, Pak Erwin, Bapak nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini airnya panas banget. Ya ampun, tapi itu tangannya luka, Pak. Ini aja, minta P3K bawa ke ruangan saya, ya? Baik, Pak. Semalam gue kena gangguan dan bikin tidur gue susah. Sekarang malah kesiram adonan tahu. Apa ini semua gara-gara jin yang marah ya? Karena Malik udah ngerusak tempat ritual. Kayaknya gue harus konsultasi lagi ke Mbah Sugeng. Assalamualaikum. Widih. Seru banget sih. Lik. Astagfirullahaladzim, Ay. Maaf. Nggak apa-apa, maaf. Justru aku yang udah ganggu kamu latihan, maaf ya. Kamu kenapa sih? Kayak lagi banyak pikiran. Apa yang lagi kamu pikirin? Aku sempat lihat si Erwin kayak lagi ngelakuin semacam ritual. Ritual maksud kamu? Itu yang aku juga nggak tahu, Ay. Semalam aku ngeliat dia naruh sajian depan pohon besar dan dia kayak lagi nyembah-nyembah pohon itu juga, Ay. Sebenarnya apa yang dia lakuin ya? Apa jangan-jangan dia pakai pesugihan? Itu yang dari tadi bikin aku kepikiran, Ay. Aku harus cari tahu sekarang. Lik, aduh gimana ya? Udah ikutin aja nih. Betul, itu semua terjadi karena imbas jin yang marah, karena ritual kamu terganggu. Iya bener Mbah, orang itu bukan cuma mengganggu ritual saya, tapi merusak altar saya juga. Jadi saya harus gimana Mbah? Supaya jin itu tidak mengganggu lagi, dalam waktu dekat, kamu harus lakukan pengembalian lagi. Erwin, pas banget kita ketemu di sini. Gue emang lagi mau ke rumah lu.
Ngapain kalian ke rumah gue? Gue mau ngomongin soal kejadian semalam. Apa sih sebenarnya yang lu rencanain? Apa yang gue lakuin itu bukan urusan kalian. Win. Lo kalau terus-terusan ngindar kayak gini, gue makin curiga kalau emang lu punya niatan gak bener. Ngaku aja. Gue kasih tau sama lo sekali lagi ya. Jangan campur urusan gue! Win! Udah, kalian tuh apaan sih? Suara apa itu? Kayaknya ini ada hubungannya sama Erwin. Kalau iya berarti dugaan aku tentang Erwin yang ngelakuin hal buruk itu benar. Udah, Rick. Tolong kalian tuh jangan ribut kayak anak kecil kayak gini dong. Tuh, dengerin apa kata ini. Gak usah ikut campur urusan gue. Gue bakal buktiin kalau emang lu beneran punya rencana jelek. Udah, Rick. Tahan emosi kamu. Aku yakin Aida pasti punya niatan gak bener. Aku percaya aku bakal bantuin kamu untuk cari buktinya. Aku juga ngerasa ada hal aneh yang dia lakuin. Tapi kamu tenang aja, aku pasti bakal bantu kamu. Yen, sing bener atuh kamu teh ngaduk teh pakai tenaga gitu terus eta keringetan besi ngarara celak kadinya asup jadi we hasem tahuna. Ngomel mulu. Nih namanya kerja nih keringet sampai belahan brak lu tuh kagak. Lu komen mulu nih lu aja yang ngaduk deh ah. Lu nggak panas? Males gua. Cobain. Aduh, nanti kuku ibu teh rusak atuh ya. Ya makanya udah jangan komen mulu lu. Ya udah teh yain aja. Dia udah berani kacauin ritual gue. Dan sekarang dia malah nantangin gue. Tapi mendingan gue fokus aja deh buat nyari tumbal lagi. Kira-kira siapa lagi yang bakal gue tumbalin? Kayaknya gue akan pilih salah satu dari mereka. Bu Yayan, Bu Iput. Bos. Ini loh, saya tiba-tiba ada kerjaan buat nganterin tahu nih malam ini. Bu Yayan sama Bu Iput bisa nggak kira-kira buat nganterin tahu malam ini? Ya. Udah malam ini banget deh. Iya, harus malam ini soalnya ini customer lama saya. Jadi nggak terlalu banyak kok ngirimnya. Nanti bisa pakai motor aja, terus udah gitu siapa yang mau kirim, saya kasih uang deh. Saya kasih bonus. Gede. Iya. Ele, sabenerna mah lumayan gitunya, eta teh dapat bonus. Tapi ibu teh keur teu ngaranah awak, asa nyara ribeuteung gitu asup angin sigana mah. Kalau gitu emang rezekinya gue tuh. Udah jarin deh gue aja. Ya. Ya udah kalau gitu biayain aja ya. Nah, serius ya Yan nganter? Nah, ya udah tuh. Kalau gitu mah tapi ibu teh pulang duluannya nanti. Waduh, ya udahlah. Rezeki emang kagak kemana ya elah. Mau apa lo? Iya, apa. Erwin, ngapain lo? Udah, Dah. Yuk. Waalaikumsalam. Tumben teh ikut. Sendirian, Bu Yen mana? Iya, ai. Ibu teh daripada bete sorangan di imah olokok gitu. Mending we ka dieu mampir ka yayasan. Soalna teh si Yayan lagi nganterin eta pesanan tahu ke customer.
Nganter tahu malam-malam gini teh. Heeh. Erwin kenapa nggak nyuruh kurir aja? Ih, Erwin teh pan bos kita atuh, jadi kita teh kudu manut gitu. Di teh nganterkeun ya nganterkeun atuh malam juga teu naon. Tapi perasaan aku nggak enak deh sama Bu Yayan. Aku juga. Ini kayaknya ada yang nggak beres. Keheula. Atuh kalian teh ngomong naon, jangan bikin Iput khawatir juga sama Yayan. Bu Yayan ngantar tahunya kemana? Eta masalah nama Iput ge teh nyaho kitu Yayan teh nganter ka mana. Soalna teh henteu masihan alamatna, enggak ngasih tahu juga. Gimana kalau Iput teh telepon Yayan teh nya? Coba ditelepon. Aduh, kalian teh bikin Iput khawatir wae tuh. Yen, angkat atuh. Aing mah. Kayaknya Yayan lagi bawa motor, jadi tadi angkat. Tolong! Malik, Dari ke mana? kita ikutin aja Malik. Ayo. Ikut. Tungguan. Tolong! Kenapa, Wen? Apa gara-gara gue keganjenan suka godain lu? Sampai lu punya dendam begitu sama gue? Hari ini kamu bantu saya supaya saya bisa lebih sukses di bisnis saya. Kurang ajar lu ya. Maksud lu mau numbalin gua? Hah? Lu pakai pesugihan? Jangan, Ren! Astagfirullahaladzim. Bu Yayan, Ya Allah. Bang Malik. lo selalu aja ikut campur urusan gua. Malik. Bu Yayan, awas Bu. Allah. Malik. Malik, hati-hati Malik. Ya Allah. Bu Yayan pergi dari sini. Malik. Bu Yayan, pergi Bu. Lu gimana? Udah Bu Yayan pergi cepat dari sini. Yaudah, gue cari pertolongan. Ya. Pergi Bu. Aku nggak bakalan bisa menang kalau Erwin emang dibantu ilmu hitam. Aku harus minta bantuan sama Allah.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini motornya ya, Yen? Motor Arsena kemana tuh? Ini masih nyala loh, masih ada kuncinya. Oh, Yen, kamu tuh jangan bikin Iput khawatir atuh, Yen. Bu Yayan? Yen. Bu Yayan? Yen, Iput. dari mana? Dari mana kunaon eta getihan kitu, Yen? Berdarah, ini kenapa bisa berdarah? Ternyata Erwin jebak gua, Put. Ngajebak kumaha maksudnya teh? Kenapa? Si Erwin kunaon? Gua mau ditumbalin sama Erwin. Astagfirullahaladzim, ini jahat pisan eta si bedebah teh nya. Untung aja ditolongin sama Malik. Terus sekarang Malik di mana? Malik lagi berantem sama Erwin. Ay, kita teh bantuin Malik hayu atuh. Jangan ke sono, bahaya. Erwinnya lagi garang banget. Cari bantuan. Kita teh cari bantuan wakamsi atunya biar semuanya datang. Ibu telepon si Adani. Iya benar-benar. Aku telepon Fahri deh. Halo Adani. Kan dia di pengkolan, seperti biasa iya. Kebon, kok Ri, urek di pehan. Aku butuh bantuan kamu sekarang. Malik? Ri, kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang luka? Aku nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Beneran? Lik, ini sebenarnya ada apa sih? Ternyata selama ini Erwin pakai pesugihan buat usahanya. Kak Santi, jangan-jangan Santi juga jadi korbannya? Astagfirullahaladzim. Iya. Dia juga gue singkirin karena dia jadi penghalang karena dia sudah mengganggu gue untuk mendapatkan warisan gue. Udah. Dan, mana teh? Mus ngagoler karek wani tadi teh wani sia teh. Gua kata kali jagoan. Tolong ditahan amarahnya udah semuanya. Udah mendingan Eros sekarang kita bawa ke rumah sakit dulu. Untuk urusan hukuman kita pikirin belakangan. Ya kagak bisa gitu dong, Ay. Nyawa gue nih, hampir aja melayang. Lu gila, main bawa aja obatin. Udah, lu mau gua tulung apa gua pentung lu? Jangan deketin gua. Gimana kalau kita teh arak aja dia ke kantor polisi? Benar tuh. Enggak. Bawa aja udah. Jangan, tolong. Kalau misalkan memang dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, ya udah kita bawa ke rumah aja untuk diobatin. Ngapain dibawa pulang, Ay? Aku setuju. Picu nu kitu mah. Takutnya nanti dia malah bahayain pasien lain di rumah sakit. Kita bawa aja. Bawa. Lepasin! Panas! Sakit! Ini pasti efek dari dia dirasukin sama jin pesugihannya, Ri. Kita harus bimbing dia untuk taubat. Jalan! Pergi! Win, kamu harus tobat sekarang, Win, sebelum semuanya terlambat. Ikutin saya ya. Berisik! Ya! Berisik! Ikutin 2 kalimat syahadat yang diucapin sama Fahri. Asyhadu. Win? Diam tuh orang. Kumaha? Hirup keneh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir aja gue jadi korban buat tumbalnya dia. Ya tapi alhamdulillah Bu Yayan selamat. Saya juga bersyukur sempat nyelamatin Bu Yayan. Kasep Malik, hatur nuhun atunya. Kamu teh udah nyelametin Yayan, bestinya Iput. Sekarang teh Yayan masih bisa bareng-bareng Iput lagi, jadi detektif wakamsi. Kalau Yayan kenapa-napa teh nggak tahu lagi. Alhamdulillah tadi nggak telat, Iput. Tapi, Ay,
Untung aja tadi gue larang. Lu langsung nemuin Babang Malik. Kalau enggak, pasti nasib kita bertiga sama deh. Enggak sih, nu penting mah kita tes selamatnya. Yayan juga masih hirup kene. Untung tadi Aini nggak ada di sana waktu aku ngelawan Erwin. Kalau ada Aini pasti kenapa-napa dan aku pasti nggak bakal maafin diri aku sendiri. Apapun yang terjadi, aku bakal ngelindungin dia dan mastiin Aini dalam kondisi yang selalu aman, apapun caranya. Ya udah, setelah ini kita urus jenazahnya Erwin ya.